sebuah kafe kekinian di jantung kota yang selalu ramai dipadati remaja seusia mereka. Maya duduk dengan gelisah. Matanya tak henti-henti Nia menatap layar gawai temannya, Vira, yang baru saja memamerkan ponsel pintar terbarunya. Sebuah iPhone 15 Pro Max berkilauan di bawah temaram lampu gantung kafe, memancarkan aura kemewahan yang begitu memikat, seolah memanggil-manggil dengan bisikan setan. Rian, kekasih Maya, duduk di sebelahnya. Jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel keluaran 2 tahun lalu miliknya, mencoba menyelesaikan level sulit dalam sebuah permainan strategi yang sudah lama ia tekuni. Namun, konsentrasinya buyar oleh tatapan tajam dan desahan tak sabar dari Maya. Maya, dengan rambut hitam lurus sepunggungnya yang selalu tergerai indah, kulit sawo matang khas gadis tropis, dan sepasang mata bulat, nan ekspresif, memang selalu menjadi pusat perhatian. Kecantikannya alami, tanpa perlu polesan berlebihan, seringkali membuatnya terlihat lebih menonjol di antara teman-teman sebaya. Ia adalah sosok yang ceria, penuh tawa, namun belakangan ini, senyumnya seringkali diselingi kerutan cemas dan pandangan kosong, terutama saat berbicara tentang tren dan gaya hidup. Keinginan Maya untuk selalu tampak sempurna dan mengikuti arus tren terkini seringkali menjadi beban tak terlihat bagi Rian. Rian mencintai Maya, sangat mencintai, dengan ketulusan yang murni dan tulus. Tetapi ia juga menyadari jurang pemisah yang semakin lebar antara ambisi dan keinginannya dengan realitas finansial yang ia hadapi. Ia berasal dari keluarga sederhana. Kedua orang tuanya adalah pekerja keras yang menaruh harapan besar padanya, dan Rian berusaha keras untuk tidak mengecewakan mereka. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi sepulang sekolah, menabung setiap rupiah demi masa depan yang lebih baik, demi impian kuliah di fakultas teknik impiannya, dan tentu saja demi bisa membahagiakan Maya dengan cara yang lebih mandiri. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan Maya kini diukur dengan standar kemewahan yang semakin tinggi. Standar yang nyaris mustahil ia gapai. Rian, lihat deh, bagus banget kan? Kerennya minta ampun, bisik Maya, menyikut lengan Ryan yang sedang berusaha mengabaikan godaan iblis di layar Vira. Suara Maya terdengar lebih seperti tuntutan daripada sekadar ajakan untuk mengagumi. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Rian. Aroma parfum manisnya menusuk indera penciuman Rian. Tetapi kali ini, bukannya menenangkan, aroma itu justru terasa mencekik. Rian hanya menoleh sekilas. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang berusaha menyembunyikan kecemasan yang bergejolak dalam dadanya. Iya, bagus. Jawabnya singkat, suaranya sedikit serak. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini akan berlanjut. Dan ia sudah bisa merasakan ketegangan yang akan muncul. Aku pengen banget punya itu, Yan. Yang lain udah pada punya. Lihat deh, bahkan si Vira yang baru kenal sebulan sama pacarnya udah dibeliin. Masa aku yang udah pacaran 2 tahun sama kamu nggak punya? Mata Maya memohon. Manja. Tetapi Rian bisa melihat ada kilatan kekecewaan dan tuntutan yang tak bisa disembunyikan di sana. Hadiah ulang tahunku bulan depan. Gimana? Ini kan pas banget. Senyum Rian perlahan memudar, hilang tak berbekas. Kalimat Maja yang seharusnya menjadi bisikan manja seorang kekasih, kini terasa seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Harga sebuah iPhone 15 Pro Max itu, ia tahu persis, setara dengan tabungannya selama hampir setahun penuh. Yang susah payah ia kumpulkan dari keringatnya sendiri. Tabungan itu rencananya akan ia gunakan untuk biaya masuk universitas, atau setidaknya untuk membeli laptop baru yang lebih mumpuni. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan masa depannya demi sebuah gawai yang akan usang dalam beberapa tahun? Hatinya bergejolak antara cinta yang begitu besar pada Maya dan rasa sakit hati karena merasa tidak dihargai. Seolah semua pengorbanannya selama ini hanyalah debu tak berarti. Nanti kita pikirkan. Ya, kata Rian, mencoba menghindari tatapan menuntut Maya. Matanya kini terfokus pada permukaan meja kafe yang mengilat, memantulkan bayangan lampu
Ia mencoba mencari cara yang paling halus untuk menolak. Berharap Maya bisa mengerti situasinya. Nanti kapan? Kamu bilang gitu terus. Setiap kali aku minta sesuatu. Aku serius loh, Yan. Aku malu sama teman-teman. Masa ponselku udah ketinggalan zaman banget. Aku butuh untuk tugas-tugas sekolah juga kan. Suara Maya mulai sedikit meninggi, menarik perhatian beberapa teman mereka yang duduk di meja sebelah. Nada bicaranya kini lebih tegas, lebih menuntut, dan ada nada ancaman terselubung yang tak bisa Rian abaikan. Rian merasakan panas menjalar di wajahnya. Malu, perasaan itu membakar dalam dadanya. Rasa malu yang begitu mendalam, karena merasa ditelanjangi di depan teman-teman. Ia merasa seperti pecundang yang tidak bisa membahagiakan kekasihnya. Harga dirinya tercabik-cabik. Ia mencintai Maya sangat, tetapi tuntutan itu kini terasa seperti pisau tajam yang mengiris-iris hatinya, mengoyak-ngoyak setiap janji dan impian yang telah ia bangun bersama Maya. Ia selalu berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Maya. Berjanji akan selalu ada untuknya. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa terbaik itu kini harus berarti menggadaikan semua yang ia miliki. Bahkan, mungkin lebih dari itu. Ia ingin membelikan Maya apapun yang ia inginkan. Tetapi ia juga harus realistis. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini tanpa membuat Maya semakin marah? Otaknya berputar keras mencari alasan yang paling masuk akal. Tetapi lidahnya keluh, seolah terkunci oleh rasa sakit dan kekecewaan. Ia tahu, permintaan iPhone ini bukanlah sekadar keinginan sederhana. Ini adalah ujian. Sebuah jurang pemisah yang berpotensi menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Maya terus menatapnya dengan tatapan menuntut, seolah menunggu keputusan yang akan menentukan segalanya. Minggu-minggu berikutnya, setelah perdebatan di kafe, permintaan iPhone itu tidak lagi hanya menjadi bisikan, melainkan berubah menjadi hantu yang terus-menerus menghantui hubungan Rian dan Maya. Atmosfer di antara mereka menjadi tegang, diselimuti selubung dingin yang tak terlihat. Senyum Maya yang biasanya ceria, kini lebih sering digantikan oleh wajah cemberut atau tatapan dingin. Setiap kali Rian mencoba mengalihkan pembicaraan dari topik iPhone, Maya semakin sering merajuk, mengirim pesan-pesan singkat yang bernada sindiran atau ancaman terselubung. Kalau kamu memang cinta aku, kamu pasti akan usaha, Yan. Atau yang lain aja bisa. Masa kamu enggak? Dan yang paling menakutkan bagi Rian, aku bisa cari yang lebih baik, yang bisa ngertiin keinginan aku. Kata-kata itu sederhana namun penuh racun, menggerogoti hati Rian sedikit demi sedikit, menghancurkan fondasi kepercayaannya. Hati Rian hancur, berkeping-keping. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang suma-suma menyakitkan. Memenuhi keinginan Maya dan mengorbankan masa depannya, atau menolak dan berisiko kehilangan Maya, gadis yang sangat ia cintai. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia mulai memutar otak, mencari setiap celah dan peluang. Ia mencoba mencari pekerjaan sampingan tambahan. Namun jadwal sekolah dan pekerjaan di kedai kopi sudah sangat padat. Ia memberanikan diri bertanya kepada teman-teman dekatnya tentang pinjaman. Namun tak ada yang memiliki uang sebanyak itu. Bahkan, ia sempat terpikir untuk menjual motor satu-satunya yang ia gunakan untuk ke sekolah. Motor tua yang merupakan warisan dari ayahnya. Tetapi segera, ia urungkan niat itu. Tanpa motor itu, bagaimana ia akan bepergian? Bagaimana ia akan mengantarkan Maya sepulang sekolah? Semua usahanya sia-sia. Setiap pintu seolah tertutup rapat di hadapannya, meninggalkan Rian dalam kegelapan dan keputusasaan yang semakin pekat. Tekanan itu membangun di dalam dirinya, menciptakan gunung berapi emosi yang siap meletus kapan saja. Puncak dari segala ketegangan itu tiba di malam ulang tahun Maya, tanggal 22 Oktober. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kebahagiaan, justru berubah menjadi awal mula tragedi yang mengerikan. Rian, dengan harapan, bisa menjelaskan kondisinya dengan tenang dan berharap Maya bisa mengerti. Mengajak Maya ke sebuah tempat yang sepi. Bukit kecil di pinggiran kota yang sering mereka kunjungi untuk melihat bintang-bintang di langit malam. Angin malam berembus dingin, membawa serta
Aroma tanah basah dan dedaunan menciptakan suasana yang melankolis dan mencekam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi bisu atas drama yang akan terjadi. "Selamat ulang tahun, sayang," kata Rian. Suaranya bergetar menahan gugup, sambil menyodorkan sekotak hadiah kecil yang terbungkus rapi. Di dalamnya ada sebuah kalung sederhana dengan liontin inisial mereka, R dan M, yang saling bertautan. Hasil tabungannya selama beberapa minggu. Ia berharap hadiah sederhana ini bisa menunjukkan ketulusan cintanya. Maya menerimanya dengan senyum paksa. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia melirik tangan Rian yang satu lagi, kosong. Tidak ada kotak persegi panjang khas iPhone yang sangat ia harapkan, yang sudah menjadi mimpi buruk Rian selama berminggu-minggu. Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya, seperti topeng yang perlahan retak. "Ini aja," suara Maya terdengar dingin, menusuk. Nada bicaranya membuat Rian bergidik. "Aku pikir kamu akan memberiku kejutan yang lebih besar, Rian. Aku udah berharap banget loh." "Maya, dengarkan aku." Rian mencoba meraih tangan Maya, berharap sentuhan mereka bisa meredakan amarah dan kekecewaan itu. Namun, tangannya ditepis kasar. Aku belum bisa membelikanmu iPhone itu. Aku sudah berusaha semampuku, mencari pinjaman kemana-mana. Tapi, wajah Maya seketika berubah merah padam. Ekspresi kekecewaan itu kini berubah menjadi kemarahan yang membara. "Apa? Kamu bercanda kan? Setelah semua janjimu?" "Kamu bohong, Rian. Kamu cuma bualan." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. "Aku tidak bohong. Aku sudah berusaha semampuku." "Aku belum punya uang sebanyak itu, Maya. Itu butuh banyak uang." Rian kini ikut meninggikan suaranya. Lelah dengan tuntutan tak berkesudahan yang telah menguras habis tenaga dan pikirannya. Ia merasa terjepit, tak punya jalan keluar. "Dasar cowok miskin, cuma bisa janji doang. Omonganmu itu sampah, Yan." Maya mensimu. Suaranya melengking tajam, memecah kesunyian malam. Air matanya kini tumpah ruah, mengalir membasahi pipinya. "Kalau gitu, kita putus aja. Aku bisa cari yang lebih baik, yang bisa ngertiin aku, yang bisa memenuhi keinginanku." Kata-kata itu menghantam Rian seperti palu godam, menghancurkan setiap serpihan terakhir dari hatinya. Rasa cinta yang mendalam, sakit hati karena merasa tidak dihargai, malu yang membakar harga diri, dan amarah yang malah dikeledak bercampur menjadi satu, mengaburkan akal sehatnya, membutakan mata hatinya. Ia merasa seluruh pengorbanannya selama ini hanyalah sial-sial belaka, dihina, dan kini dicampakkan begitu saja hanya karena sebuah benda mati, sebuah gawai yang harganya melampaui batas kemampuannya, sebuah iPhone yang kini terasa seperti kutukan. "Kamu bilang apa?" Suara Rian bergetar hebat, lebih karena amarah yang tak terkendali daripada ketakutan. Matanya memerah, napasnya memburu. "Aku bilang putus. Aku muak sama kamu. Aku muak dengan kemiskinanmu. Aku muak dengan omong kosongmu." Maya kembali mendorong Rian, mendorongnya mundur beberapa langkah. Dorongan itu bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Mendorong Rian ke ambang batas kewarasannya. Mata Rian gelap, pikiran rasionalnya seolah padam. Ia tidak ingat bagaimana, hanya sebuah dorongan kuat yang datang dari dirinya sendiri. Sebuah dorongan yang lahir dari keputusasaan dan amarah yang meluap-luap. Dan kemudian, sebuah teriakan melengking yang membelah keheningan malam. Teriakan yang segera meredup. Maya terhuyung. Kakinya kehilangan pijakan di tepi tebing yang licin. Tubuhnya meluncur ke bawah, menuruni jurang curam di samping mereka. Suara benturan keras di dasar tebing diikuti keheningan yang mencekam, memecah kesunyian malam. Suara benturan itu akan menghantui Rian seumur hidupnya. Rian terpaku, napasnya tercekat di tenggorokan, jantungnya berdebar kencang. Darah seolah berhenti mengalir di seluruh tubuhnya. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia melihat ke bawah tebing, ke dalam kegelapan yang pekat, kegelapan yang kini telah menelan Maya, kekasihnya.
Ia telah membunuh Maya hanya karena sebuah iPhone. Kenyataan itu menghantamnya, menusuk ke dalam jiwanya, meninggalkan luka menganga yang tak akan pernah sembuh. Dalam kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, Ryan segera turun ke dasar tebing, menuruni bebatuan dan semak belukar dengan terburu-buru. Tanpa mempedulikan luka gores di sekujur tubuhnya, tubuh Maya tergeletak tak bernyawa. Terlipat tidak wajar, kepalanya membentur bebatuan yang runcing. Darah segar merembes di tanah, membasahi gaun ulang tahunnya, menciptakan genangan merah gelap yang mengerikan. Dengan tangan gemetar dan pikiran kalut, Ryan mulai mengubur jasad Maya secara serampangan di bawah rerimbunan semak belukar dan dedaunan kering, menggunakan beta-beta besar dan tanah seadanya. Ia berharap rahasianya terkubur selamanya bersama jasad Maya. Sebelum pergi, ia mengambil kalung inisial yang ia berikan, kalung yang kini terasa seperti benda terkutuk. Beberapa hari setelah peristiwa mengerikan itu, berita hilangnya Maya menyebar cepat di seluruh lingkungan sekolah dan media sosial, menggegerkan semua orang. Ryan, dengan topeng kesedihan dan kepedihan yang ia kenakan, pura-pura khawatir dan aktif, ikut mencari. Ia terlihat sebagai pacar yang hancur, berduka atas kehilangan kekasihnya, memberikan pernyataan-pernyataan palsu kepada polisi dan two-man tentang perpisahan terakhir mereka di dekat rumah Maya. Ia bahkan berhasil menumpahkan air mata buaya di depan orang tua Maya yang sudah putus asa. Semua orang percaya padanya, menganggapnya sebagai korban seorang kekasih yang malang. Namun, di balik topeng kesedihannya yang sempurna itu, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai, merangkak perlahan, dingin, dan mematikan. Malam pertama setelah ia mengubur Maya, Ryan mencoba tidur. Tetapi pikirannya terus berputar. Bayangan wajah Maya dan suara benturan tubuhnya terus membayangi. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Jantung Ryan berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya. Hening. Hanya ada suara dering telepon yang sangat samar, seperti dering dari sebuah iPhone dengan volume terendah, lalu tiba-tiba terputus. Ryan mencoba menenangkan diri, menganggapnya hanya kelelahan, halusinasi, akibat kurang tidur, dan perasaan bersalah yang mencekik. Ia menertawakan dirinya sendiri, mencoba meyakinkan otaknya bahwa itu hanyalah efek samping dari rasa panik. Namun, kejadian aneh itu terus berlanjut, semakin sering dan semakin nyata. Saat ia mandi, ia mencium aroma parfum khas Maya. Wangi manis bunga melati yang sangat ia kenal menguar di kamar mandi yang kosong, seolah Maya baru saja keluar dari sana. Aroma itu, yang dulu selalu ia dambakan, kini terasa memuakan dan menakutkan. Saat ia mencoba tidur, ia merasa seperti ada yang berbisik persis di telinganya. Bisikan dingin yang nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya merinding. "Mana iPhone-ku?" Ryan, suara itu, suara Maya. Meskipun samar, kini terdengar jelas di dalam benaknya. Ia mulai sering melihat bayangan sekilas di sudut matanya. Bayangan seorang gadis berambut panjang yang sangat mirip dengan Maya, melintas cepat di koridor rumah atau di sela-sela pepohonan di halaman. Setiap kali ia berbalik untuk memastikan, bayangan itu selalu lenyap, meninggalkan Ryan dengan napas terengah-engah dan jantung berdebar tak karuan. Paranoidnya semakin menjadi ketika suatu hari, saat ia sendirian di kamarnya mengerjakan tugas sekolah, ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan nomor tidak dikenal, melainkan nama Maya yang muncul di layar, lengkap dengan foto profil mereka berdua yang sedang tersenyum ceria. Sebuah foto lama yang mereka ambil di awal hubungan. Ryan membeku, matanya terbelalak. Ia yakin 1000% bahwa ponsel Maya sudah ia buang jauh ke dalam sungai agar tidak ada jejak yang tertinggal. Bagaimana mungkin ponsel itu berdering? Dari mana? Dengan tangan gemetar hebat, ia mengangkat panggilan itu. Hening. Hanya ada suara napas berat
yang terdengar sangat dekat, seperti seseorang sedang berdiri di sebelahnya. Kemudian, sebuah suara mendesir, seolah seseorang sedang menangis tertahan. Lalu tiba-tiba berubah menjadi sebuah kalimat yang dingin dan menusuk. "Rian." Suara itu bergetar, dingin, penuh dendam. "Kamu lupa hadiah ulang tahunku?" Rian menjatuhkan ponselnya. Gemetaran hebat, lututnya lemas. Ia ambruk ke lantai, bersandar pada dinding kamar yang terasa dingin. Ia yakin itu bukan halusinasi, bukan hayalan, bukan efek dari rasa bersalahnya. Arwah Maya, kekasih yang ia bunuh, kini mulai menghantuinya. Teror itu nyata, ia bisa merasakannya. Dinginnya aura Maya yang menembus kulit, bisikan-bisikan yang merasuki pikirannya, dan penampakan sekilas yang membuat jantungnya berdegup tak beraturan. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Seringkali ia terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Ia mulai menghindari tempat-tempat sepi, takut akan kehadiran Maya yang tak kasat mata. Setiap bayangan, setiap suara, setiap aroma, kini terasa seperti pertanda kehadiran Maya yang ingin menuntut balas. Rumahnya yang dulu terasa aman, kini berubah menjadi penjara yang penuh teror, di mana setiap sudutnya bisa menyembunyikan arwah Maya yang haus akan keadilan. Rian tahu, ini baru permulaan. Dendam Maya baru saja dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi kengerian yang lebih besar lagi. Gangguan dari arwah Maya kini tidak lagi hanya sebatas bisikan atau bayangan sekilas. Intensitasnya meningkat drastis, semakin nyata dan mengerikan, menembus lapisan tipis antara dunia nyata dan alam gaib. Maya tidak ingin Rian hanya ketakutan. Ia ingin Rian menderita, merasakan setiap detik dari keputusasaan yang sama yang ia rasakan saat nyawanya direnggut. Rian mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan saat siang hari di tengah teriknya matahari Jakarta, di sekolah, saat ia mencoba fokus pada pelajaran, ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya, atau mendengar suara samar tawa seorang gadis yang sangat ia kenal. Tawa yang dulu begitu ia cintai, kini berubah menjadi melodi kematian yang mencekam. Gangguan dari arwah Maya kini tidak lagi hanya sebatas bisikan atau bayangan sekilas. Intensitasnya meningkat drastis, semakin nyata dan mengerikan, menembus lapisan tipis antara dunia nyata dan alam gaib. Maya tidak ingin Rian hanya ketakutan. Ia ingin Rian menderita, merasakan setiap detik dari keputusasaan yang sama yang ia rasakan saat nyawanya direnggut. Rian mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan saat siang hari di tengah teriknya matahari Jakarta, di sekolah, saat ia mencoba fokus pada pelajaran, ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya, atau mendengar suara samar tawa seorang gadis yang sangat ia kenal. Tawa yang dulu begitu ia cintai, kini berubah menjadi melodi kematian yang mencekam. Maya tidak ingin Rian hanya ketakutan. Ia ingin Rian menderita, merasakan setiap detik dari keputusasaan yang sama yang ia rasakan saat nyawanya direnggut. Maya tidak ingin Rian hanya ketakutan. Ia ingin Rian menderita, merasakan setiap detik dari keputusasaan yang sama yang ia rasakan saat nyawanya direnggut. Rian mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan saat siang hari di tengah teriknya matahari Jakarta, Rian mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan saat siang hari di tengah teriknya matahari Jakarta, di sekolah saat ia mencoba fokus pada pelajaran, ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Di sekolah saat ia mencoba fokus pada pelajaran, ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya, atau mendengar suara samar tawa seorang gadis yang sangat ia kenal. Tawa yang dulu begitu ia cintai, kini berubah menjadi melodi kematian yang mencekam. Atau mendengar suara samar tawa seorang gadis yang sangat ia kenal. Tawa yang dulu begitu ia cintai, kini berubah menjadi melodi kematian yang mencekam. Teman-teman Maya yang masih berduka, dan yang beberapa di antaranya masih menyimpan dendam kecil kepada Rian, karena dianggap tidak cukup berjuang mencari Maya. Sesekali bertanya padanya, "Kamu merasa Maya masih ada di sekitar sini, Rian?" "Aku kadang merasa seperti mencium parfumnya." Pertanyaan-pertanyaan polos itu
membuat Rian bergidik ngeri, seolah topeng kesedihannya perlahan mulai retak dan kejahatannya akan terbongkar kapan saja. Ia juga mulai sering menemukan bunga melati kering di mejanya, baik di sekolah maupun di kamarnya. Bunga melati, bunga kesukaan Maya, yang kini menjadi simbol kehadirannya yang tak kasat mata, pengingat akan kejahatan Ryan bangga bunga itu selalu muncul entah dari mana. Bahkan di tempot-tempot yang sudah ia bersihkan berkali-kali. Teman-teman Maya yang masih berduka, dan yang beberapa di antaranya masih menyimpan dendam kecil kepada Rian, karena dianggap tidak cukup berjuang mencari Maya. Sesekali bertanya padanya, "Kamu merasa Maya masih ada di sekitar sini, Rian?" "Aku kadang merasa seperti mencium parfumnya." Pertanyaan-pertanyaan polos itu membuat Rian bergidik ngeri, seolah topeng kesedihannya perlahan mulai retak dan kejahatannya akan terbongkar kapan saja. Ia juga mulai sering menemukan bunga melati kering di mejanya, baik di sekolah maupun di kamarnya. Bunga melati, bunga kesukaan Maya, yang kini menjadi simbol kehadirannya yang tak kasat mata, pengingat akan kejahatan Ryan bangga bunga itu selalu muncul entah dari mana. Bahkan di tempot-tempot yang sudah ia bersihkan berkali-kali. "Kamu merasa Maya masih ada di sekitar sini, Rian?" "Aku kadang merasa seperti mencium parfumnya." "Kamu merasa Maya masih ada di sekitar sini, Rian?" "Aku kadang merasa seperti mencium parfumnya." Pertanyaan-pertanyaan polos itu membuat Rian bergidik ngeri, seolah topeng kesedihannya perlahan mulai retak dan kejahatannya akan terbongkar kapan saja. Pertanyaan-pertanyaan polos itu membuat Rian bergidik ngeri, seolah topeng kesedihannya perlahan mulai retak dan kejahatannya akan terbongkar kapan saja. Ia juga mulai sering menemukan bunga melati kering di mejanya, baik di sekolah maupun di kamarnya. Ia juga mulai sering menemukan bunga melati kering di mejanya, baik di sekolah maupun di kamarnya. Bunga melati, bunga kesukaan Maya, yang kini menjadi simbol kehadirannya yang tak kasat mata, pengingat akan kejahatan Rian. Bunga melati, bunga kesukaan Maya, yang kini menjadi simbol kehadirannya yang tak kasat mata, pengingat akan kejahatan Ryan bunga itu selalu muncul entah dari mana. Bahkan di tempot-tempot yang sudah ia bersihkan berkali-kali, bunga-bunga itu selalu muncul entah dari mana. Bahkan di tempot-tempot yang sudah ia bersihkan berkali-kali. Suatu malam, Rian terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang karena suara kaca pecah yang sangat nyaring di kamarnya. Ia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya gemetaran, dan melihat ke arah suara. Sebuah kotak ponsel kosong tergeletak di lantai. Pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Kotak itu, Rian tahu persis, adalah kotak iPhone 15 Pro Max yang ia lihat di ponsel Vira, yang Maya inginkan. Kotak itu tidak pernah ada di kamarnya. Bagaimana bisa? Di atas kotak itu tertulis sebuah pesan dengan cairan merah pekat yang tampak seperti darah. "Aku mau IP Honeku." Aroma amis darah tercium menyengat, membuat Rian mual. Ia berteriak, panik, dan segera membersihkan tulisan itu, mencoba menghapus jejak. Tetapi bayangan kotak itu dan pesan berdarah itu terus terukir dalam ingatannya. Suatu malam, Rian terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang karena suara kaca pecah yang sangat nyaring di kamarnya. Ia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya gemetaran, dan melihat ke arah suara. Sebuah kotak ponsel kosong tergeletak di lantai. Pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Kotak itu, Rian tahu persis, adalah kotak iPhone 15 Pro Max yang ia lihat di ponsel Vira, yang Maya inginkan. Kotak itu tidak pernah ada di kamarnya. Bagaimana bisa? Di atas kotak itu tertulis sebuah pesan dengan cairan merah pekat yang tampak seperti darah. "Aku mau IP Honeku." Aroma amis darah tercium menyengat, membuat Rian mual. Ia berteriak, panik, dan segera membersihkan tulisan itu, mencoba menghapus jejak. Tetapi bayangan kotak itu dan pesan berdarah itu terus terukir dalam ingatannya. Ia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya gemetaran, dan melihat ke arah suara. Ia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya gemetaran,
dan melihat ke arah suara. Sebuah kotak ponsel kosong tergeletak di lantai. Pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Sebuah kotak ponsel kosong tergeletak di lantai. Pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Kotak itu, Rian tahu persis, adalah kotak iPhone 15 Pro Max yang ia lihat di ponsel Vira, yang Maya inginkan. Kotak itu, Rian tahu persis, adalah kotak iPhone 15 Pro Max yang ia lihat di ponsel Vira, yang Maya inginkan. Kotak itu tidak pernah ada di kamarnya. Bagaimana bisa kotak itu tidak pernah ada di kamarnya? Bagaimana bisa? Di atas kotak itu tertulis sebuah pesan dengan cairan merah pekat yang tampak seperti darah. Aku mau iPhone-ku! Di atas kotak itu tertulis sebuah pesan dengan cairan merah pekat yang tampak seperti darah. Aku mau iPhone-ku. Aroma amis darah tercium menyengat, membuat Rian mual. Aroma amis darah tercium menyengat, membuat Rian mual. Ia berteriak, panik, dan segera membersihkan tulisan itu, mencoba menghapus jejak. Tetapi bayangan kotak itu dan pesan berdarah itu terus terukir dalam ingatannya. Rian mencoba mencari bantuan, pergi ke paranormal yang direkomendasikan Tuman Temonia, berharap ada cara untuk mengusir arwah Maya. Namun, tidak ada yang bisa membantunya. Sang paranormal hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa arwah Maya terlalu kuat dan dendamnya terlalu besar. Dia tidak ingin diusir, nak. Dia ingin keadilan, kata sang paranormal dengan tatapan prihatin. Malah, setelah ia mencoba mencari bantuan, kejadian-kejadian mengerikan itu semakin menjadi-jadi. Rian merasa seperti sedang menonton film horor yang tidak ada habisnya. Dan ia adalah karakter utamanya yang akan segera mati. Sang paranormal hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa arwah Maya terlalu kuat dan dendamnya terlalu besar. Dia tidak ingin diusir, nah. Dia ingin keadilan, kata sang paranormal dengan tatapan prihatin. Malah, setelah ia mencoba mencari bantuan, kejadian-kejadian mengerikan itu semakin menjadi-jadi. Rian merasa seperti sedang menonton film horor yang tidak ada habisnya. Dan ia adalah karakter utamanya yang akan segera mati. Arwah Maya kini tidak lagi hanya ingin menakut-nakuti. Ia ingin Rian menderita, merasakan siksaan fisik dan mental yang tak terperi. Saat Rian sedang menyetir motor, bayangan Maya tiba-tiba muncul di kaca spion. Wajahnya pucat pasi dan matanya melotot penuh dendam. Kejutan itu membuat Rian oleng, hampir menabrak pembatas jalan. Ia selamat, tetapi jantungnya nyaris copot, dan ia harus menepi untuk menenangkan diri. Seluruh tubuhnya gemetar. Saat ia makan makanan di piringnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan darah dan rambut panjang hitam, serupa rambut Maya, membuatnya muntah dan kehilangan nafsu makan. Rian mulai kehilangan akal sehatnya. Sering berteriak ketakutan di tengah malam, berbicara sendiri, memohon ampun kepada Maya yang tak terlihat, dan menolak makan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dipenuhi lingkar hitam yang pekat, dan ekspresi ketakutan yang abadi terukir di wajahnya. Ia sering terbangun dengan bekas cakaran di lengan atau lehernya, atau merasakan sakit di sekujur tubuh seperti dipukuli, padahal ia tidur sendirian di kamar. Saat Rian sedang menyetir motor, bayangan Maya tiba-tiba muncul di kaca spion. Wajahnya pucat pasi dan matanya melotot penuh dendam. Kejutan itu membuat Rian oleng, hampir menabrak pembatas jalan. Ia selamat, tetapi jantungnya nyaris copot, dan ia harus menepi untuk menenangkan diri. Seluruh tubuhnya gemetar. Saat ia makan makanan di piringnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan darah dan rambut panjang hitam, serupa rambut Maya, membuatnya muntah dan kehilangan nafsu makan. Rian mulai kehilangan akal sehatnya, sering berteriak ketakutan di tengah malam, berbicara sendiri, memohon ampun kepada Maya yang tak terlihat, dan menolak makan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dipenuhi lingkar hitam yang pekat, dan ekspresi ketakutan yang abadi terukir di wajahnya. Ia sering terbangun dengan bekas cakaran di lengan atau lehernya, atau merasakan sakit di sekujur tubuh seperti dipukuli.
Padahal, ia tidur sendirian di kamar. Puncaknya terjadi pada suatu sore, sepulang sekolah yang mendung, seminggu setelah insiden kotak iPhone berdarah. Rian pulang ke rumah. Suasana terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Ia melihat lampu kamarnya menyala, meskipun ia yakin sudah mematikannya saat pergi. Saat ia membuka pintu kamarnya yang berderit, ia disambut oleh pemandangan yang membuat darahnya surut. Di dinding kamarnya yang putih, terukir sebuah tulisan dengan goresan tajam yang merusak cat, seolah diukir oleh kuku yang panjang dan runcing. Kau akan membayarnya, Rian. Aura dingin dan kehadiran yang menusuk terasa sangat kuat di ruangan itu. Rian pulang ke rumah. Suasana terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Ia melihat lampu kamarnya menyala, meskipun ia yakin sudah mematikannya saat pergi. Saat ia membuka pintu kamarnya yang berderit, ia disambut oleh pemandangan yang membuat darahnya surut. Di dinding kamarnya yang putih, terukir sebuah tulisan dengan goresan tajam yang merusak cat, seolah diukir oleh kuku yang panjang dan runcing. Kau akan membayarnya, Rian. Aura dingin dan kehadiran yang menusuk terasa sangat kuat di ruangan itu. Di atas meja belajarnya, di tengah tumpukan buku-buku sekolah, tergeletak sebuah iPhone 15 Pro Max baru, berkilauan di bawah cahaya lampu kamar yang berkedip-kedip, seolah baru saja dikeluarkan dari kotaknya. Ponsel itu persis sama dengan yang Maya inginkan. Ponsel itu persis sama dengan yang Maya inginkan. Rian terkesiap. Napasnya tercekat. Ia tidak pernah membeli ponsel itu. Ponsel itu bukan miliknya. Bagaimana bisa benda itu ada di kamarnya? Siapa yang meletakkannya? Atau apakah Maya? Ia tidak pernah membeli ponsel itu. Ponsel itu bukan miliknya. Bagaimana bisa benda itu ada di kamarnya? Siapa yang meletakkannya? Atau apakah Maya? Tiba-tiba, ponsel itu berdering. Layarnya menampilkan foto Maya yang tersenyum cerah. Foto yang sama dengan yang muncul saat pertama kali Maya meneleponnya dari nomor tidak dikenal. Layarnya menampilkan foto Maya yang tersenyum cerah. Foto yang sama dengan yang muncul saat pertama kali Maya meneleponnya dari nomor tidak dikenal. Halo sayang, suara Maya yang dingin, melengking, dan mengerikan bergema dari ponsel itu. Suaranya memenuhi seluruh ruangan, menembus setiap sudut, membuat Rian seolah tak bisa bernapas. Aku sudah menunggu hadiahku. Aku sudah menunggu hadiahku. Seiring dengan kalimat itu, sesosok Maya muncul di hadapannya. Bukan Maya yang cantik dan ceria, seperti yang Rian kenal dan cintai. Sosok itu adalah Maya dengan rambut akake koken yang basah dan kotor, wajah pucat pasi seperti mayat, dan mata cekung yang memancarkan kebencian yang mendalam, membara seperti bara api neraka. Bajunya robek di sana-sini dan berlumuran tanah kering, serta noda darah yang menghitam. Sebuah luka menganga terlihat jelas di pelipis kepalanya, tempat ia membentur batu saat jatuh ke dasar tebing. Sosok itu adalah Maya dengan rambut acak-acakan yang basah dan kotor, wajah pucat pasi seperti mayat, dan mata cekung yang memancarkan kebencian yang mendalam, membara seperti bara api neraka. Bajunya robek di sana-sini dan berlumuran tanah kering, serta noda darah yang menghitam. Sebuah luka menganga terlihat jelas di pelipis kepalanya, tempat ia membentur batu saat jatuh ke dasar tebing. Kenapa, Rian? Kenapa kamu membunuhku? Tanya arwah Maya. Langkahnya maju perlahan. Setiap langkahnya diiringi suara gemerisik dedaunan kering yang tidak ada di lantai kamar. Aku hanya menginginkan sebuah ponsel, tapi kamu menginginkan nyawaku? Tanya arwah Maya. Langkahnya maju perlahan. Setiap langkahnya diiringi suara gemerisik dedaunan kering yang tidak ada di lantai kamar. Aku hanya menginginkan sebuah ponsel, tapi kamu menginginkan nyawaku. Rian tersudut di dinding, tubuhnya merosot ke lantai, air mata dan keringat bercampur di wajahnya yang pucat pasi. Ia memejamkan mata arah toret, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, aroma amis darah dan kehadiran dingin Maya sangat nyata. Maafkan aku, Maya. Aku tidak sengaja, aku panik. Aku tidak bermaksud, ucapnya terbata-bata, memohon ampun. Tetapi kata-kata Nia terasa hampa di hadapan kemarahan arwah Maya. Ia memejamkan mata rat-rat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk.
Namun aroma amis darah dan kehadiran dingin Maya sangat nyata. Maafkan aku, Maya. Aku tidak sengaja. Aku panik. Aku tidak bermaksud, ucapnya terbata-bata. Memohon ampun, tetapi kata-katanya terasa hampa di hadapan kemarahan arwah Maya. Terlambat, jawab arwah Maya. Tangannya terulur ke arah Rian. Kuku-kukunya memanjang, tampak tajam seperti cakar binatang buas. Siap merobek kulitnya. Matanya yang gelap semakin menyorotkan dendam tak terhingga. Sekarang, kamu akan memberiku hadiah yang sesungguhnya, Rian. Sebuah harga untuk nyawaku. Matanya yang gelap semakin menyorotkan dendam tak terhingga. Sekarang, kamu akan memberiku hadiah yang sesungguhnya, Rian. Sebuah harga untuk nyawaku. Arwah Maya tidak lagi hanya menakut-nakuti Rian. Ia kini telah bermanifestasi sepenuhnya, menyiksanya secara fisik dan mental tanpa ampun. Setiap sentuhan Maya yang dingin membekukan sumsum tulang Rian, mencium bau amis darah yang menyengat di setiap sudut rumah, dan mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang tak henti-henti Nia menyuruhnya untuk mati. Bayangan Maya terus mengejarnya, tidak memberinya ketenangan sedikit pun. Bahkan di siang bolong, setiap sudut gelap, setiap pantulan di cermin, setiap bayangan sekilas, kini terasa hidup dengan kehadiran Maya yang mengerikan. Rian tak bisa lagi tidur dengan nyenyak, makan dengan tenang, atau bahkan berjalan tanpa dihantui rasa takut yang mencekik. Arwah Maya tidak lagi hanya menakut-nakuti Rian. Ia kini telah bermanifestasi sepenuhnya, menyiksanya secara fisik dan mental tanpa ampun. Setiap sentuhan Maya yang dingin membekukan sumsum tulang Rian, mencium bau amis darah yang menyengat di setiap sudut rumah, dan mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang tak henti-henti Nia menyuruhnya untuk mati. Bayangan Maya terus mengejarnya, tidak memberinya ketenangan sedikit pun. Bahkan di siang bolong, setiap sudut gelap, setiap pantulan di cermin, setiap bayangan sekilas, kini terasa hidup dengan kehadiran Maya yang mengerikan. Rian tak bisa lagi tidur dengan nyenyak, makan dengan tenang, atau bahkan berjalan tanpa dihantui rasa takut yang mencekik. Setiap sentuhan Maya yang dingin membekukan sumsum tulang Rian, mencium bau amis darah yang menyengat di setiap sudut rumah, dan mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang tak henti-henti Nia menyuruhnya untuk mati. Setiap sentuhan Maya yang dingin membekukan sumsum tulang Rian, mencium bau amis darah yang menyengat di setiap sudut rumah, dan mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang tak henti-henti Nia menyuruhnya untuk mati. Bayangan Maya terus mengejarnya, tidak memberinya ketenangan sedikit pun. Bahkan di siang bolong, bayangan Maya terus mengejarnya, tidak memberinya ketenangan sedikit pun. Bahkan di siang bolong, setiap sudut gelap, setiap pantulan di cermin, setiap bayangan sekilas, kini terasa hidup dengan kehadiran Maya yang mengerikan. Setiap sudut gelap, setiap pantulan di cermin, setiap bayangan sekilas, kini terasa hidup dengan kehadiran Maya yang mengerikan. Rian tak bisa lagi tidur dengan nyenyak, makan dengan tenang, atau bahkan berjalan tanpa dihantui rasa takut yang mencekik. Rian tak bisa lagi tidur dengan nyenyak, makan dengan tenang, atau bahkan berjalan tanpa dihantui rasa takut yang mencekik. Di sekolah, ia seringkali ditemukan melamun, menatap kosong keluar jendela, atau tiba-tiba berteriak ketakutan di tengah pelajaran, menunjuk ke sudut ruangan yang kosong, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Teman-teman dan guru-guru mulai memandangnya aneh, mengira ia depresi berat akibat hilangnya Maya. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, bertanya apa yang terjadi. Tetapi Rian hanya bisa menjawab dengan tatapan kosong dan gumaman tak jelas tentang Maya dan iPhone yang tak pernah bisa ia berikan. Ia mulai mengurung diri, tidak lagi bergaul dengan siapapun, dan semakin menjauh dari keramaian. Setiap kali ada yang mencoba menyentuhnya, ia akan tersentak, berteriak, seolah disentuh oleh sesuatu yang menakutkan. Ibunya mulai khawatir, membawa Rian ke psikolog. Namun hasilnya nihil. Rian hanya bisa menceritakan tentang Maya yang terus datang, tentang gawai yang tak bisa ia beli, dan tentang rasa bersalah
yang menggerogoti jiwanya. Namun, sang psikolog hanya menganggapnya sebagai halusinasi akibat trauma. Di sekolah, ia seringkali ditemukan melamun, menatap kosong keluar jendela, atau tiba-tiba berteriak ketakutan di tengah pelajaran, menunjuk ke sudut ruangan yang kosong, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Teman-teman dan guru-guru mulai memandangnya aneh, mengira ia depresi berat akibat hilangnya Maya. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, bertanya apa yang terjadi. Tetapi Rian hanya bisa menjawab dengan tatapan kosong dan gumaman tak jelas tentang Maya dan iPhone yang tak pernah bisa ia berikan. Ia mulai mengurung diri, tidak lagi bergaul dengan siapapun, dan semakin menjauh dari keramaian. Setiap kali ada yang mencoba menyentuhnya, ia akan tersentak, berteriak, seolah disentuh oleh sesuatu yang menakutkan. Ibunya mulai khawatir, membawa Rian ke psikolog. Namun hasilnya nihil. Rian hanya bisa menceritakan tentang Maya yang terus datang, tentang gawai yang tak bisa ia beli, dan tentang rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Namun, sang psikolog hanya menganggapnya sebagai halusinasi akibat trauma. Teman-teman dan guru-guru mulai memandangnya aneh, mengira ia depresi berat akibat hilangnya mayat Moonman, dan guru-guru mulai memandangnya aneh, mengira ia depresi berat akibat hilangnya Maya. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, bertanya apa yang terjadi. Tetapi Rian hanya bisa menjawab dengan tatapan kosong dan gumaman tak jelas tentang Maya dan iPhone yang tak pernah bisa ia berikan. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, bertanya apa yang terjadi. Tetapi Rian hanya bisa menjawab dengan tatapan kosong dan gumaman tak jelas tentang Maya dan iPhone yang tak pernah bisa ia berikan. Ia mulai mengurung diri, tidak lagi bergaul dengan siapapun, dan semakin menjauh dari keramaian. Ia mulai mengurung diri, tidak lagi bergaul dengan siapapun, dan semakin menjauh dari keramaian. Setiap kali ada yang mencoba menyentuhnya, ia akan tersentak, berteriak, seolah disentuh oleh sesuatu yang menakutkan. Setiap kali ada yang mencoba menyentuhnya, ia akan tersentak, berteriak, seolah disentuh oleh sesuatu yang menakutkan. Ibunya mulai khawatir, membawa Rian ke psikolog. Namun, hasilnya nihil. Ibunya mulai khawatir, membawa Rian ke psikolog. Namun hasilnya nihil. Rian hanya bisa menceritakan tentang Maya yang terus datang, tentang gawai yang tak bisa ia beli, dan tentang rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Rian hanya bisa menceritakan tentang Maya yang terus datang, tentang gawai yang tak bisa ia beli, dan tentang rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Namun, sang psikolog hanya menganggapnya sebagai halusinasi akibat trauma. Suatu malam, Rian tak tahan lagi. Ia merasa tubuhnya ditarik-torik, dicengkeram oleh tangan tak kasat mata yang dingin. Napasnya tercekat, seolah ada yang mencekiknya. Ia terengah-engah, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu begitu kuat, begitu dingin, begitu nyata. Ia merasakan kuku-kuku panjang yang dingin menggores lehernya, meninggalkan bekas merah yang perih. Dalam kondisi setengah sadar, ia merangkak keluar dari kamarnya, berteriak-teriak meminta tolong kepada orang tuanya. "Maya, pergi, jangan ganggu aku. Maafkan aku," teriaknya histeris. Suaranya pecah, memenuhi seisi rumah. Orang tuanya terbangun, panik melihat kondisi Rian yang compang-camping, dengan wajah pucat pasi dan mata merah yang melotot. Namun, mereka tidak bisa melihat Maya. Hanya Rian yang bisa merasakan teror itu. Ibunya memeluknya erat, tetapi Rian terus meronta. Ketakutan yang mendalam menguasai dirinya. Suatu malam, Rian tak tahan lagi. Ia merasa tubuhnya ditarik-torik, dicengkeram oleh tangan tak kasat mata yang dingin. Napasnya tercekat, seolah ada yang mencekiknya. Ia terengah-engah, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu begitu kuat, begitu dingin, begitu nyata. Ia merasakan kuku-kuku panjang yang dingin menggores lehernya, meninggalkan bekas merah yang perih. Dalam kondisi setengah sadar,
Ia merangkak keluar dari kamarnya, berteriak-teriak meminta tolong kepada orang tuanya. "Maya, pergi, jangan ganggu aku. Maafkan aku," teriaknya histeris. Suaranya pecah, memenuhi seisi rumah. Orang tuanya terbangun, panik melihat kondisi Rian yang compang-camping, dengan wajah pucat pasi dan mata merah yang melotot. Namun, mereka tidak bisa melihat Maya. Hanya Rian yang bisa merasakan teror itu. Ibunya memeluknya erat, tetapi Rian terus meronta. Ketakutan yang mendalam menguasai dirinya. Ia terengah-engah, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu begitu kuat, begitu dingin, begitu nyata. Ia terengah-engah, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu begitu kuat, begitu dingin, begitu nyata. Ia merasakan kuku-kuku panjang yang dingin menggores lehernya, meninggalkan bekas merah yang perih. Ia merasakan kuku-kuku panjang yang dingin menggores lehernya, meninggalkan bekas merah yang perih. Dalam kondisi setengah sadar, ia merangkak keluar dari kamarnya, berteriak-teriak meminta tolong kepada orang tuanya. Dalam kondisi setengah sadar, ia merangkak keluar dari kamarnya, berteriak-teriak meminta tolong kepada orang tuanya. "Maya, pergi, jangan ganggu aku, maafkan aku," teriaknya histeris. Suaranya pecah, memenuhi seisi rumah. "Maya, pergi, jangan ganggu aku, maafkan aku," teriaknya histeris. Suaranya pecah, memenuhi seisi rumah. Orang tuanya terbangun, panik melihat kondisi Rian yang compang-camping, dengan wajah pucat pasi dan mata merah yang melotot. Orang tuanya terbangun, panik melihat kondisi Rian yang compang-camping, dengan wajah pucat pasi dan mata merah yang melotot. Namun, mereka tidak bisa melihat Maya. Hanya Rian yang bisa merasakan teror itu. Namun, mereka tidak bisa melihat Maya. Hanya Rian yang bisa merasakan teror itu. Ibunya memeluknya erat, tetapi Rian terus meronta. Ketakutan yang mendalam menguasai dirinya. Ibunya memeluknya erat, tetapi Rian terus meronta. Ketakutan yang mendalam menguasai dirinya. Rian, dalam keputusasaan yang ekstrim dan pikiran yang sudah diambang batas, akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang Maya yang terus menyiksanya. Pada suatu siang yang cerah, namun terasa begitu kelabu baginya, Rian berlari keluar dari rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat, matanya melotot, rambutnya acak-acakan. Ia berlari tak tentu arah, terus-menerus berteriak-teriak, seolah ada yang mengejarnya. Ia akhirnya sampai di sebuah kantor polisi. Napasnya terengah-engah, air mata dan keringat bercampur di wajahnya yang kotor. Dengan suara yang terbota-bota dan penuh kepanikan, ia mengakui semua perbuatannya. Bagaimana ia membunuh Maya di bukit itu hanya karena sebuah iPhone, bagaimana ia mendorongnya ke jurang, dan bagaimana ia mengubur jasadnya secara serampangan. Rian, dalam keputusasaan yang ekstrim dan pikiran yang sudah diambang batas, akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang Maya yang terus menyiksanya. Pada suatu siang yang cerah, namun terasa begitu kelabu baginya, Rian berlari keluar dari rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat, matanya melotot, rambutnya acak-acakan. Ia berlari tak tentu arah, terus-menerus berteriak-teriak, seolah ada yang mengejarnya. Ia akhirnya sampai di sebuah kantor polisi. Napasnya terengah-engah, air mata dan keringat bercampur di wajahnya yang kotor. Dengan suara yang terbota-bota dan penuh kepanikan, ia mengakui semua perbuatannya. Bagaimana ia membunuh Maya di bukit itu hanya karena sebuah iPhone, bagaimana ia mendorongnya ke jurang, dan bagaimana ia mengubur jasadnya secara serampangan. Ia tidak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang Maya yang terus menyiksanya. Ia tidak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang Maya yang terus menyiksanya. Pada suatu siang yang cerah, namun terasa begitu kelabu baginya, Rian berlari keluar dari rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat, matanya melotot, rambutnya acak-acakan. Pada suatu siang yang cerah, namun terasa begitu kelabu baginya, Rian berlari keluar dari rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat,
Matanya melotot, rambutnya acak-acakan. Ia berlari tak tentu arah, terus-menerus berteriak-teriak, seolah ada yang mengejarnya. Ia berlari tak tentu arah, terus-menerus berteriak-teriak, seolah ada yang mengejarnya. Ia akhirnya sampai di sebuah kantor polisi. Napasnya terengah-engah. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya yang kotor. Ia akhirnya sampai di sebuah kantor polisi. Napasnya terengah-engah. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya yang kotor. Dengan suara yang terbata-bata dan penuh kepanikan, ia mengakui semua perbuatannya. Bagaimana ia membunuh Maya di bukit itu hanya karena sebuah iPhone, bagaimana ia mendorongnya ke jurang, dan bagaimana ia mengubur jasadnya secara serampangan. Dengan suara yang terbata-bata dan penuh kepanikan, ia mengakui semua perbuatannya. Bagaimana ia membunuh Maya di bukit itu hanya karena sebuah iPhone, bagaimana ia mendorongnya ke jurang, dan bagaimana ia mengubur jasadnya secara serampangan. Awalnya, polisi ragu, mengira ia gila atau hanya berhalusinasi. Mereka pernah mendengar berita hilangnya Maya, tetapi tidak pernah ada petunjuk kuat mengenai pelakunya. Namun, Rian memberikan detail lokasi yang sangat spesifik bagaimana ia mengubur Maya. Bahkan sampai pada deskripsi luka-luka di tubuh Maya yang hanya bisa diketahui oleh pelakunya. Setiap detail yang ia berikan begitu akurat, begitu mengerikan, sehingga polisi tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mata Rian yang penuh ketakutan dan penyesalan tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Ia tampak seperti orang yang sudah mencapai titik puncaknya, ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jiwanya. Awalnya, polisi ragu, mengira ia gila atau hanya berhalusinasi. Mereka pernah mendengar berita hilangnya Maya, tetapi tidak pernah ada petunjuk kuat mengenai pelakunya. Namun, Rian memberikan detail lokasi yang sangat spesifik bagaimana ia mengubur Maya. Bahkan sampai pada deskripsi luka-luka di tubuh Maya yang hanya bisa diketahui oleh pelakunya. Setiap detail yang ia berikan begitu akurat, begitu mengerikan, sehingga polisi tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mata Rian yang penuh ketakutan dan penyesalan tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Ia tampak seperti orang yang sudah mencapai titik puncaknya, ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jiwanya. Mereka pernah mendengar berita hilangnya Maya, tetapi tidak pernah ada petunjuk kuat mengenai pelakunya. Mereka pernah mendengar berita hilangnya Maya, tetapi tidak pernah ada petunjuk kuat mengenai pelakunya. Namun, Rian memberikan detail lokasi yang sangat spesifik bagaimana ia mengubur Maya. Bahkan sampai pada deskripsi luka-luka di tubuh Maya yang hanya bisa diketahui oleh pelakunya. Namun, Rian memberikan detail lokasi yang sangat spesifik bagaimana ia mengubur Maya. Bahkan sampai pada deskripsi luka-luka di tubuh Maya yang hanya bisa diketahui oleh pelakunya. Setiap detail yang ia berikan begitu akurat, begitu mengerikan, sehingga polisi tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setiap detail yang ia berikan begitu akurat, begitu mengerikan, sehingga polisi tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mata Rian yang penuh ketakutan dan penyesalan tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Mata Rian yang penuh ketakutan dan penyesalan tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Ia tampak seperti orang yang sudah mencapai titik puncaknya, ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jiwanya. Ia tampak seperti orang yang sudah mencapai titik puncaknya, ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jiwanya. Tim polisi dan forensik segera bergerak menuju bukit yang ditunjukkan Ryan, bukit sepi yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Setelah beberapa jam pencarian yang melelahkan, di bawah semak belukar yang lebat, persis seperti yang Rian gambarkan, mereka benar-benar menemukan jasad Maya yang sudah membusuk, terlipat tidak wajar dengan luka di kepala. Bau busuk menyengat membuat beberapa petugas mual. Bukti-bukti yang ditemukan di lokasi, seperti sisa-sisa gaun yang dikenakan Maya dan tanah yang baru digali secara serampangan, menguatkan pengakuan Rian. Kasus hilangnya Maya yang misterius akhirnya terpecahkan dengan cara yang paling tragis. Rian ditangkap dan segera diadili, dibawa ke ruang interogasi, lalu dijebloskan ke dalam sel tahanan. Ia kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tim polisi dan forensik segera bergerak menuju bukit yang ditunjukkan Ryan, bukit sepi
yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Setelah beberapa jam pencarian yang melelahkan, di bawah semak belukar yang lebat, persis seperti yang Rian gambarkan, mereka benar-benar menemukan jasad Maya yang sudah membusuk, terlipat tidak wajar dengan luka di kepala. Bau busuk menyengat, membuat beberapa petugas mual. Bukti-bukti yang ditemukan di lokasi, seperti sisa-sisa gaun yang dikenakan Maya dan tanah yang baru digali secara serampangan, menguatkan pengakuan Rian. Kasus hilangnya Maya yang misterius akhirnya terpecahkan dengan cara yang paling tragis. Rian ditangkap dan segera diadili, dibawa ke ruang interogasi, lalu dijebloskan ke dalam sel tahanan. Ia kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Setelah beberapa jam pencarian yang melelahkan, di bawah semak belukar yang lebat, persis seperti yang Rian gambarkan, mereka benar-benar menemukan jasad Maya yang sudah membusuk, terlipat tidak wajar, dengan luka di kepala. Bau busuk menyengat, membuat beberapa petugas mual. Bukti-bukti yang ditemukan di lokasi, seperti sisa-sisa gaun yang dikenakan Maya dan tanah yang baru digali secara serampangan, menguatkan pengakuan Rian. Kasus hilangnya Maya yang misterius akhirnya terpecahkan dengan cara yang paling tragis. Rian ditangkap dan segera diadili, dibawa ke ruang interogasi, lalu dijebloskan ke dalam sel tahanan. Ia kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namun, bagi Rian, penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam sel tahanan yang dingin dan sempit itu, teror Maya tak pernah berhenti. Bahkan di balik jeruji besi, Rian tetap merasa dikelilingi oleh kehadiran dingin Maya yang kini tak lagi menyembunyikan diri. Setiap malam, para penjaga dan narapidana di sel-sel terdekat mendengar Rian menjerit ketakutan, berbicara sendiri, memohon ampun, dan terus-menerus menyebut-nyebut nama Maya. Dan, kata iPhone, suaranya serak dan putus asa, menunjukkan betapa parahnya siksaan mental yang ia alami. Ia seringkali ditemukan meringkuk di pojok sel, menutupi kepalanya dengan tangan, bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menyiksanya. Para penjaga mulai merasa ngeri. Sebagian dari mereka bahkan melaporkan mendengar suara tawa seorang gadis yang melengking dari sel Rian yang terkunci rapat. Mereka tahu Rian tidak gila. Ia sedang dihukum bukan hanya oleh hukum manusia, tetapi juga oleh dendam yang tak terlihat. Di dalam sel tahanan yang dingin dan sempit itu, teror Maya tak pernah berhenti. Bahkan di balik jeruji besi, Rian tetap merasa dikelilingi oleh kehadiran dingin Maya yang kini tak lagi menyembunyikan diri. Setiap malam para penjaga dan narapidana di sel-sel terdekat mendengar Rian menjerit ketakutan, berbicara sendiri, memohon ampun, dan terus-menerus menyebut-nyebut nama Maya. Dan, kata iPhone, suaranya serak dan putus asa, menunjukkan betapa parahnya siksaan mental yang ia alami. Ia seringkali ditemukan meringkuk di pojok sel, menutupi kepalanya dengan tangan, bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menyiksanya. Para penjaga mulai merasa ngeri. Sebagian dari mereka bahkan melaporkan mendengar suara tawa seorang gadis yang melengking dari sel Rian yang terkunci rapat. Mereka tahu Rian tidak gila, ia sedang dihukum. Bukan hanya oleh hukum manusia, tetapi juga oleh dendam yang tak terlihat. Kehidupan Rian di dalam sel tahanan adalah neraka yang tak berkesudahan. Meskipun ia kini terpisah dari dunia luar, teror Maya justru semakin kuat, semakin nyata, dan semakin personal. Arwah Maya tidak lagi puas hanya menakut-nakuti atau mengganggu. Ia ingin Rian membayar dengan harga yang paling mahal, merasakan penderitaan yang tak kalah hebat dari apa yang ia rasakan di detik-detik terakhir hidupnya. Setiap malam adalah siksaan. Rian tidak bisa tidur. Atau jika ia terlelap, ia akan terbangun dalam jeritan ngeri dari mimpi buruk yang memutar ulang adegan pembunuhan Maya, dengan dirinya sebagai korban yang jatuh ke jurang. Para penjaga sering mendengar Rian merongrong, "Pergi, Maya. Aku mohon. Cukup, jangan sentuh aku." Diikuti suara benturan keras dari dalam sel, meskipun tidak ada orang lain di sana selain Rian. Beberapa kali, mereka menemukan bekas cakaran di dinding sel, dan bekas kuku-kuku panjang yang tercetak jelas di leher Rian
padahal ia sendirian. Makanan yang diberikan kepadanya seringkali ditemukan berserakan di lantai atau tampak menghitam dan berbau busuk, seolah disentuh oleh sesuatu yang gaib. Rian kehilangan berat badan drastis. Matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan ia hampir tidak bisa lagi mengenali dirinya sendiri di pantulan genangan air. Ketakutan abadi telah menguasai setiap serat tubuhnya, merenggut akal sehat dan jiwanya. Ia bahkan pernah ditemukan mencoba mencekik lehernya sendiri, berteriak-teriak bahwa Maya menyuruhnya untuk mati. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, saat hujan deras mengguyur kota, Ryan merasa dingin yang menusuk tulang, menembus dinding selnya yang tebal. Aroma parfum melati kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya, memenuhi seluruh ruang sempit itu. Ia mendengar suara langkah kaki yang menyeret, perlahan mendekat ke arah jeruji selnya. Dari balik kegelapan, muncullah sosok Maya, kini lebih jelas dan mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam, tanpa bola mata, hanya menyisakan rongga kosong yang gelap dan dingin. Gaun ulang tahunnya yang robek dan kotor kini terlihat basah kuyup, seolah ia baru saja bangkit dari kuburan basahnya. Lukanya di kepala menganga lebar, mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke lantai. Suara Maya berbisik, serak, dan parau. "Sudah waktunya kamu membayar hadiahku." Sosok itu mengulurkan tangannya yang keriput dan dingin. Kuku-kukunya memanjang, tampak menghitam dan runcing, seolah siap mencabik-cabik. Rian menjerit histeris, mencoba mundur sejauh mungkin, tetapi punggungnya sudah menyentuh dinding sel. Ia tidak bisa lari. Maya mendekat, menembus jeruji besi seolah itu tidak ada, dan mencengkeram leher Ryan dengan kekuatan gaib yang luar biasa. Rian merasakan napasnya tercekik, udara seolah lenyap dari paru-parunya. Ia meronta, berteriak, memohon, tetapi tidak ada yang mendengar. Atau mungkin tidak ada yang peduli. Pada titik itu, Rian merasa akal sehatnya benar-benar hancur. Ia tahu kematian akan datang, tetapi arwah Maya tidak membiarkannya mati dengan tenang. Maya ingin Rian menderita, merasakan setiap penderitaan yang ia alami. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benaknya. Sebuah cara untuk setidaknya mengakhiri siksaan ini. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, dan dengan mata penuh ketakutan yang abadi, Rian tiba-tiba melesat, mendorong sosok Maya dengan tubuhnya yang compang-camping. Lalu ia berlari sekuat tenaga. Ia tidak tahu kemana, hanya berlari keluar dari selnya yang ternyata tidak terkunci. Entah mengapa, menembus lorong-lorong penjara yang gelap dan sepi. Ia berlari keluar menuju gerbang utama, seolah dikejar oleh ribuan iblis. Penjaga yang berjaga di pos terdepan terkejut melihat Rian berlari histeris, dengan ekspresi ketakutan yang begitu nyata, seolah dikejar bayangan. Mereka mencoba menghentikannya, tetapi Rian terlalu cepat, terlalu panik. Ia berhasil keluar dari penjara, berlari tanpa arah di jalanan kota yang basah kuyup oleh hujan. Otaknya hanya dipenuhi satu pikiran, lari dari Maya. Suara dering telepon dari iPhone yang tak terlihat terus mengejarnya. Suara tawa Maya yang melengking terus terngiang di telinganya. Rian terus berlari, menembus kegelapan malam tanpa mempedulikan lalu lintas. Ia berlari ke tengah jalan raya yang licin. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Lampu sorotnya yang terang menyilaukan mata Rian. Di kaca depan mobil itu, Rian melihat pantulan wajah Maya, tersenyum sinis. Matanya melotot penuh kemenangan. "Hadiahmu, Rian," bisik suara Maya, mengakhiri semua kengerian. Rian terpaku, kakinya seolah terpaku di aspal. Ia tidak sempat menghindar. Sebuah benturan keras terjadi. Mobil itu oleng, menabrak pembatas jalan. Rian terlempar beberapa meter. Tubuhnya membentur aspal dengan keras. Kepalanya membentur trotoar. Seketika, semuanya menjadi gelap. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti jalan raya. Hanya diselingi suara hujan dan mesin mobil yang mati. Keesokan paginya, berita mengenai kecelakaan tunggal yang menewaskan seorang narapidana kabur bernama Ryan
menggegerkan media. Polisi yang tiba di lokasi menemukan Rian tewas di tempat dengan ekspresi ketakutan yang abadi terukir di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda pengereman di aspal, seolah Rian tidak sempat bereaksi atau memang tidak ingin bereaksi. Anehnya, sopir mobil yang menabrak Rian ditemukan pingsan di dalam mobil, mengaku melihat bayangan seorang gadis berambut panjang yang tiba-tiba melintas di depan mobilnya, membuat ia hilang kendali. Setelah kematian Rian, desas-desus beredar luas. Beberapa narapidana dan penjaga penjara bersumpah sering mendengar dering telepon dari sel kosong Rian, yang kemudian selalu diikuti dengan suara tawa seorang gadis muda, dingin dan menyeramkan. Mereka bilang, arwah Maya masih gentayangan, tidak hanya di bukit tempat ia dikubur, tetapi juga di sel penjara yang dulu dihuni Rian, bahkan mungkin di jalanan kota yang menjadi saksi kematian Rian. Arwahnya masih mencari hadiah yang tak pernah Rian berikan, sebuah iPhone yang telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, 2 nyawa, dan tak sampai kapan legenda tentang gawai pembawa mati akan terus menghantui mereka yang terlalu terobsesi pada kemewahan dan mereka yang berani merenggut nyawa demi menutupi kebohongan.